Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam NKRI, Rahayu, Rahayu, Rahayu Nusantaraku. Menyikapi tentang kunjungan utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, yaitu Bung Raffi Farid Ahmad, kepada mantan Ketua FPI, Front Pembela Islam, organisasi terlarang yang telah jelas-jelas di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya mendukung khilafah, jelas-jelas menabrak Pancasila, jelas-jelas mengancam NKRI, dan di dalam pergerakannya, orasinya, dan lain sebagainya terindikasi mendukung teroris ISIS. Artinya ini suatu gerakan yang sangat berbahaya bagi kebangsaan kita. Ironisnya, utusan khusus Presiden itu datang kepada si Imam Jumbo atau Imam Unyil Rizik Syihab dalam rangka untuk mengajak bekerjasama atau terkait mengenai masalah pembinaan generasi muda. Yang pertama, apakah si Imam Jumbo ini generasi muda? Wong dia aja sudah kakek-kakek dan penuh uban. Yang kedua, urusan apa utusan khusus Presiden ke mantan organisasi, mantan napi yang jelas-jelas menabrak Pancasila? Bukankah Pak Prabowo Subianto adalah seorang patriotis sejati, seorang mantan beberapa komandan panglima di kesatuan-kesatuan TNI yang jelas-jelas dalam sumpah sabta marganya akan selalu setia kepada Pancasila? Kenapa utusan khusus presidennya malah mendatangi orang yang jelas-jelas melawan, menabrak Pancasila? Bahkan pernah ujaran-ujarannya mempelesetkan Pancasila. Itu patut dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, setelah beberapa waktu yang lalu saya didampingi beberapa tokoh berkunjung ke utusan ke penasihat Presiden, Bapak Dudung Abdurrahman, Jenderal Purnawirawan TNI, dan menyerahkan buku kajian hukum setebal 600 halaman. Kok kemudian ini ada pergerakan yang seolah latah, entah siapa yang mengundang, entah siapa yang punya inisiatif, kemudian dipublish seorang utusan khusus Presiden ketemu sama mantan napi dan yang jelas-jelas dari organisasi terlarang, dan hingga saat ini organisasi itu menjelma dengan singkatan yang sama, FPI, entah kepanjangannya apa tidak penting, tapi yang jelas-jelas itu meresahkan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu saya dengan tegas menyatakan sebagai Sekjen Laskar Nusantara yang di bawahnya berhimpun laskar-laskar kedaerahan seluruh Indonesia, ada Laskar Mataram Nusantara, ada Laskar Pasundan Nusantara, Laskar Madura Nusantara, dan seterusnya, menghimbau kepada Bapak Presiden untuk bersikap tegas juga kepada mereka-mereka, kepada para pembantunya, baik itu setingkat menteri atau jajaran yang lainnya, yang itu jelas-jelas tidak tegak lurus, tidak ekuivalen dengan visi misi dan cita-cita program yang telah dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Sebagaimana yang terakhir itu Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman yang mengaku cucunya Kiai Ageng Hasan Besari Ponorogo, walaupun akhirnya ditolak sama keluarga besarnya. Artinya cucunya dipertanyakan, nasabnya dipertanyakan, artinya abal-abal, itulah kesimpulannya begitu. Sementara ini seperti itu, ya. Sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,
yang tersandung oleh barang remeh, yaitu menghina penjual es teh, artinya wajah dari wong cilik. Bapak Prabowo Subianto sangat concern dengan pembelaan kepada wong cilik. Terbukti untuk urusan PIK dan PSN yang dimensinya sangat kompleks, beliau langsung mengambil keputusan tegas, mengerahkan langsung armada TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut. Dan kemarin juga dibongkar di Sidoarjo. Artinya pagar-pagar laut yang meresahkan, yang dianggap bagian dari oligarki, entah apapun namanya, entah apapun itu bentuknya, untuk sementara yang meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang meresahkan wong cilik, disikat habis oleh Bapak Presiden. Dan tidak hanya untuk urusan wong cilik dan oligarki, tidak hanya untuk urusan ekonomi, tetapi urusan ideologi jauh lebih penting, jauh lebih strategis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Laskar Nusantara mendukung untuk kembalinya Pancasila di masyarakatkan kembali hingga ke lapisan yang paling bawah di segala segmen, di segala bidang kehidupan. Kami juga mendukung adanya wajib militer untuk sistem pertahanan rakyat semesta, Sishankam rata. Karena itulah kemudian ideologi bangsa harus ditanamkan kembali sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya, ditancapkan setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya kepada hati sanubari seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan ideologi yang kuat itulah kita akan mampu bertahan dari segala macam gelombang dinamika perjalanan bangsa ini, baik secara internal maupun di dalam pergaulannya dengan seluruh bangsa di dunia ini. Pancasila adalah anugerah yang luhur, yang besar, yang merupakan kristalisasi dari nilai, semangat, peradaban, budaya, nilai-nilai luhur dari bangsa kita, dari Nusantara kita, dari Indonesia kita. Karena itu wajib dijaga. Pancasila adalah perwujudan dari Piagam Madinah. Bila Piagam Madinah adalah suatu perjanjian ketika Rasulullah itu dengan seluruh entitas etnis dan agama di sebuah negara kota bernama Madinah, tapi Pancasila perwujudan pengejawantahan Piagam Madinah dalam sebuah negara bangsa yang jauh lebih majemuk, jauh lebih besar, jauh lebih luas. Karena itulah kita wajib mempertahankan dan menjaga Pancasila. Selain sebagai peninggalan luhur bangsa, juga sebagai kewajiban beragama. Pancasila adalah suatu pusaka kita yang harus kita pertahankan. Bila kita kehilangan Pancasila, maka akan lemah bangsa ini. Ideologi harus mulai ditanamkan kembali. Apabila tidak, maka akan terjadi krisis moral di dalam generasi muda hingga seterusnya. Dan aneh ketika utusan khusus Presiden masalah kepemudaan justru datang kepada seorang tokoh yang jelas mantan napi dari organisasi yang mendukung ISIS, organisasi yang jelas menabrak Pancasila. Maka wajib dipecat, mutlak. Seorang Raffi Ahmad wajib untuk dipecat, untuk diberhentikan, dan tidak dilibatkan lagi karena berbahaya. Dan konon ini sudah banyak yang rame menelusuri jejak leluhurnya, jejak kakek moyangnya. Ternyata dia adalah keturunan dari pembawa Ahmadiyah ke Nusantara. Ahmadiyah sebagaimana diketahui adalah suatu organisasi, adalah suatu sekte yang sempalan dari agama Islam, yang mengaku punya nabi ke-26 yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Kakek Raffi Ahmad adalah imigran asal Pakistan dan disinyalir kakeknya adalah pembawa Ahmadiyah ke Nusantara. Artinya dari sisi ini patut dicurigai dari sisi bagaimana kemurnian beragamanya, bagaimana keislamannya. Karena itu tidak heran apabila kemudian orang-orang yang sesat, orang-orang yang memiliki paham yang aneh,
paham yang menabrak Pancasila, paham yang menodai kesucian agama, akhirnya sama-sama berkumpul. Bagaimanapun Pak Rizik Syihab selalu meneguhkan klan Ba'alwi sebagai cucu Nabi, dan hingga saat ini belum ada pembuktian. Bahkan di Yaman sendiri nasab mereka tertolak, di Nusantara nasab mereka sekarang sedang dipertanyakan dari segala sisi dan dimensi, dari kitab nasab, dari kajian sejarah, dari ilmu filologi, maupun dari genetika, rungkat serungkat-rungkatnya. Karena itu kami menghimbau agar Bapak Presiden bertindak tegas kepada siapapun pembantunya, jajaran menterinya, penasihatnya, utusan khususnya, staf khususnya, dan siapapun yang tidak sejalan, yang apalagi itu jelas-jelas menabrak ideologi bangsa, maka wajib diberhentikan. Karena ini akan berbahaya. Ini berbahaya karena apa? Strategis ini generasi muda. Kalau generasi muda sudah teracuni, sudah dibelokkan, generasi muda sudah tersesat, maka bagaimana nasib bangsa ini ke depan? Itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam NKRI, salam Merah Putih. Rahayu, Rahayu, Rahayu Nusantara.